Halo guys, setelah nge-review film Pamali Tumbal, aku mau bergeser ke film horor yang dapat rating 100% di Rotten Tomatoes. Weapons. Apa ya? Promosi-promosi yang beredar sebelum film ditayang kan menyatakan kayak ini film horor terdisturbing, ini film horor tergila, ini film horor paling menjijikan yang pernah ada sampai-sampai Rotten Tomatoes itu ngasih 100% nih rate-nya. Tinggi banget, perfect. Nah, gimana menurut aku? Oke, kita bakal bahas film horror Weapons. Jadi film Weapons ini bercerita tentang hilangnya 17 anak secara misterius pada tengah malam jam 2 lewat 17 dan mereka keluar dari rumah dengan pose seperti terbang. Nah, intinya film ini mereka mencoba mencari tahu, mengulik kemana hilang 17 anak ini dan apa yang terjadi di kota itu. Ya, simpelnya gitulah sinopsis ceritanya. Dari awal film ini tayang ya, entah kenapa aku udah ngerasakan kengeriannya. Padahal belum ada adegan horornya, belum ada jump scare, tapi entah kenapa di awal-awal itu aku dapat banget kengeriannya. Karena mereka itu suka menampilkan adegan one shot, adegan yang kayak pengambilan rekaman itu lama banget dan gak ada musik sama sekali. Dan itu bener-bener trik horor yang berhasil bikin memicu jantung orang gitu, karena kita dibiarkan lama di sebuah tempat tanpa suara, paham gak sih maksudku? Dan di awal film juga aku terus mikir sih, kenapa ya Indonesia nggak bisa bikin horor kayak gini gitu? Yang nggak perlu banyak dark decor make up, nggak perlu banyak musik-musik yang dudung, tapi bisa bikin kita ngeri gitu. Di film ini aja adegan orang ngetok pintu aja bikin kita jantungan loh, serius. Dan ya adegan-adegan disturbing di film ini tuh bener-bener disturbing karena setiap adegan yang disajikan, khususnya di bagian-bagian horor yang intens, itu bener-bener bikin kita melek, bikin kita kayak shock nengok layar kayak ah 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 kayak gitu. Sebenarnya itu adegan-adegan simpel, adegan-adegan yang nggak perlu effort lebih di pembuatannya, tapi karena idenya cerdas dan menarik, kita kebawa-bawa greget gitu di filmnya. Pada endingnya sih film ini juga punya template yang udah banyak dipakai di film horor luar sebenarnya ya. Tapi karena penyajian ceritanya, penyajian misterinya, apa yang perlahan-lahan dibuka ke kita itu bikin kita tuh apa ya, ketagihan buat tahu endingnya gitu, paham nggak sih? Karena ada kan film-film yang belum masuk pertengahan aja kita udah bosan nih, karena udah ketebak jalan ceritanya gimana. Nah ini enggak. Ini penyajian misterinya perlahan-lahan. Ini kayak durasinya 2 jam lebih deh. Jadi kita dibangun perlahan-lahan dan kita ikut dibuat mikir sebenarnya apa yang terjadi. Dan menariknya alur cerita di sini tuh maju mundur guys. Jadi ini dikasih lihat perspektif dari masing-masing karakter. Jadi apa yang tadinya terjadi kepada karakter A itu dijelaskan di ceritanya karakter B. Nah, apa yang terjadi di karakter B itu dijelaskan di karakter C, paham nggak? Nanti gitu juga, apa yang terjadi pada karakter C sebelumnya, yang terjadi di karakter A itu akan dijelaskan di karakter D, paham nggak sih? Itu cerdas loh menurutku, pinter banget penyajian alurnya. Pada akhirnya nanti setelah semua jalan cerita masing-masing orang ini di-spill, jadi kayak potongan-potongan puzzle yang pada akhirnya dijahit gitu, paham nggak? Potong-potongan yang tadinya itu masih ngambang, pelan-pelan tuh mulai dijahit, dikumpulkan jadi satu cerita, barulah di klimaks nanti mereka semua ini berperan di klimaksnya. Itu seru sih menurutku. Nah, dari film yang hampir 2 jam ini, dari awal yang sangat misteri, sangat horor, dibangun pembangunan yang sangat mengerikan, dengan adegan-adegan yang disturbing, yang bikin orang-orang mungkin teriak nontonnya, kaget, jump scare, mana di sini sosok hantunya, serem banget lagi, tapi belum seserem Smile 1 sih. Ini disturbing aja. Dan di ending, di klimaks, percayalah kalian bakal mendapatkan komedi yang sangat-sangat fresh. Komedi yang sangat-sangat segar. Dan komedi itu datang justru dari karakter yang menakutkan di awal. Belum ada yang bilang kayak gini kan di review film Weapon sebelumnya. Nah, apa artinya Weapons? Apa hubungannya dengan misteri dan horror ini? Menarik, tapi kalau misalnya aku spill jatuhnya spoiler. Jadi kadang nggak mau spoiler, karena ini film yang sangat bisa dinikmati kalau misalnya kalian nggak tahu jalan ceritanya, jadi silahkan ditonton sendiri aja. Dan aku bisa bilang kalian nggak akan nyesel nonton film Weapons ini karena memang sebagus itu. Tapi apakah nonton ini segreget nonton Conjuring 1? Menurutku enggak. Karena Conjuring 1 masih lebih berasa horornya dibandingkan ini. Tapi ini karena memang misterinya bagus dan penyusunan alurnya oke, maka kita ikutan dibuat ikutan dibuat greget gitu. Tapi kalau dibilang ini film yang disturbing, ya ini film yang disturbing, tapi nggak se-disturbing The Substance. Cobalah kalian timbang-timbang sendiri. Tapi yang bisa aku bilang kalian nggak akan nyesel nonton film ini. Rating aku untuk film ini 9,5/10, memang nggak se-perfect Rotten Tomatoes, karena menurutku juga yang tadi aku jelasin,
Nggak semua yang dipromosikan sebelumnya itu sepenuhnya benar di film ini. Tapi kalian bakal dapat experience horornya. Tapi apakah film ini bikin kalian terngiang-ngiang pulang ke rumah? Nggak juga menurutku ya. Tapi untuk teman-teman yang jarang nonton horor ya mungkin bisa terngiang-ngiang dengan sosok-sosok yang ditampilkan di film ini gitu. Ya. Nah, pas nonton film ini, mungkin kalian yang udah nonton film Bring Her Back atau nonton film Smile bakal merasakan nih, bakal teringat nih dengan vibes-nya dua film itu pas nonton film ini. Karena tak kenapa aku ngerasakan vibes yang sama gitu. Kejadian misterinya, di mana jam scare yang diletakkan, itu kayak ada unsur-unsur ke sana gitu. Dan percayalah nonton film ini kalian bakal terpuaskan sih, karena endingnya sangat gong, sangat bagus. Aku nggak tahu mau ngomong apa lagi guys. Itu aja sih review aku untuk film Weapons. Aku sarankan kalian untuk nonton karena kalian nggak akan nyesel nontonnya. Oke, itu aja review aku untuk film Weapons. Kalian yang udah nonton gimana pendapat kalian dan berapa rate kalian, dan untuk teman-teman yang belum nonton udah gas tonton mumpung masih weekend dan masih fresh. Ini hari kedua tayang filmnya, ini hari Jumat dan ini hari kedua tayang filmnya, jadi silahkan ditonton aja. Oke, bye guys.